Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tayangan kali ini Ana akan membahas tentang kenapa kita harus kaya. Nah, pembahasan ini sangat menarik karena siapa yang tidak mau menjadi orang kaya? Semua orang pasti pengen kaya raya, tapi kaya raya yang seperti apa? Karena kaya raya ini terbagi menjadi dua. Ada orang yang kaya raya tidak beriman, dan satu lagi ada orang yang kaya raya tapi beriman. Pilih mana? Pasti pengen dong menjadi orang yang kaya raya dan beriman. Nah, pada kali ini Ana akan memberikan beberapa sudut pandang mengenai kenapa kita harus menjadi orang kaya. Tayangan ini memberikan motivasi buat teman-teman untuk semangat dalam ikhtiar mencari nafkah, mencari suatu tujuan, dan lain-lainnya. Tentunya kita ingin meraih kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada beberapa perkataan yang tersebar di masyarakat awam, yaitu misalnya pernyataannya seperti ini, buat apa mencari harta terlalu gigih, toh harta itu tidak dibawa untuk mati. Terus ada lagi yang bilang gini, hidup ini hanya sementara. Jadi perkataan ini banyak nih, dan belum lagi kamu ini mukanya udah muka orang miskin, muka orang susah, gak ada bakat orang kaya. Udah, dan kita lain-lain. Nah, kalimat ini sebenarnya ada kalimat penyejuk buat kita yang gagal untuk meraih suatu tujuan. Bener kan? Jadi kata-kata ini enak didengarnya, dan emang bener. Ya kita nggak harus mesti mengoyok urusan kerjaan, urusan dunia, tapi kita harus pikirkan juga urusan akhirat. Itu benar. Jadi bahasanya menyejukkan agar kita tidak terlalu galau atau tidak terlalu sedih dengan apa yang kegagalan, apa yang kita raih, atau cita-cita ini kayaknya gagal dan lain-lain. Tapi kalimat-kalimat itu jangan menjadikan kita menjadi sebuah fondasi atau pegangan menjadi kita malas, sehingga nggak jadi kurang semangat. Jadi ketika kita lagi mau semangatnya, pikirannya seperti itu, pikiran seperti itu dan lain-lain. Tapi ada baiknya juga, ya, kalimat itu sebenarnya nggak salah juga. Seperti kalimat hidup ini hanya sementara, kekal itu adalah di akhirat. Justru kehidupan di dunia ini yang sementara harus kita manfaatkan sebagai lumbung amal untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Siapa yang nggak mau orang memiliki kebahagiaan di dunia dan akhirat? Tapi untuk meraihnya itu pun beda-beda. Untuk menjadi orang kaya ini memang udah digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang sudah takdirnya, sudah menjadi garis keturunannya dan lain-lain. Tapi untuk menjadi orang kaya tidak mustahil untuk kita orang-orang awam juga bisa menjadi seperti itu. Ada faktor orang menjadi orang kaya. Satu adalah memang dia keturunan orang kaya, ya. Kedua, dia mendapatkan warisan, ya. Yang ketiga, dia menjadi orang kaya karena keberhasilannya, kegigihannya. Yang keempat, dia menjadi orang kaya karena anugerah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebutnya dengan rezeki yang tidak terduga-duga. Dan ini pun juga tidak asal, tidak diterima begitu aja. Nah, kita pilih yang mana tuh? Tinggal kita cari yang mana. Tapi pada intinya kita semua bisa. Kita semua bisa. Insya Allah, Allah tidak akan merubah kaum sampai kaumnya itu merubahnya sendiri. Artinya ada sebuah ikhtiar di sini. Dan perlu diketahui juga untuk sahabat Jundu semua, bahwasanya beribadah atau beramal dengan orang yang punya banyak uang sama orang yang tidak banyak uang, enakan orang yang punya uang. Ya kan? Enakan orang yang banyak duitnya ketimbang orang nggak punya duit untuk beramal soleh. Contoh, kalau kita kaitkan, kalau kita mau sholat, itu butuh apa? Butuh kain, butuh baju koko, butuh sejadah. Ini yang harus kita dapetin itu juga harus dengan uang. Artinya, ikhtiar atau mencari rezeki itu menjadi suatu kewajiban untuk meraih jalan ibadah itu. Pada prakteknya, untuk praktek ibadah pun itu tidak membutuhkan uang. Tapi untuk mencapai suatu ibadah, itu dibutuhkan uang. Makanya sahabat Jundu, jadi untuk ikhtiar mencari rezeki itu menjadi sunatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada fakta menarik bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat kaya raya. Karena tayangan ini untuk membangkitkan semangat kita untuk bekerja, semangat kita untuk berikhtiar, semangat kita untuk usaha, maka kalau kita adalah pecinta Nabi Muhammad SAW, yuk kita teladani Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa fakta menarik mengenai Rasulullah SAW. Biasanya kita mengetahui keteladanan Rasulullah SAW itu sabar dalam menghadapi penderitaan hidup, kesederhanaan beliau, keistiqomahan beliau, dan kadang
Kita pernah mendengar cerita Rasulullah SAW pernah kelaparan hingga beberapa hari. Padahal Rasul tinggal bilang kepada para sahabatnya, maka sahabatnya akan memberikan bantuan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah diam. Hampir-hampir Rasulullah SAW mengikatkan batu di perutnya. Tapi ada sudut pandang yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang kaya. Dari mana faktanya? Faktanya adalah Rasulullah SAW menjadi orang kaya itu lebih banyak, lebih panjang ketimbang beliau menjadi orang miskin. Ini pun beliau miskin pun bukan karena beliau nggak punya segalanya, tapi memang dalam kesederhanaan beliau sebagai panutan umat Islam. Nabi Muhammad SAW memang pernah menjadi orang miskin, tapi cuma sebentar. Fakta menariknya adalah Rasulullah SAW lebih lama menjadi orang kaya. Nah, ini menarik. Beliau, Rasulullah SAW, menjadi pedagang sejak usia 12 tahun. Artinya 12 tahun beliau sudah bekerja, menjadi pedagang. Dan menjadi pengusaha sukses, itu selama 25 tahun. Luar biasa, panjang kan waktu itu. Dan perdagangannya ke luar negeri sekitar 18 kali. Yaman, Syria, Jordan, Bahrain, dan lain-lain. Nah, kalau kita, pernahkah kita keluar negeri berkali-kali? Tapi Rasulullah SAW sudah keluar negeri hingga sampai 18 kali dalam catatan sejarah. Dan yang sangat menarik, Rasulullah SAW saat menikah, beliau menyerahkan 20 unta muda sebagai mas kawinnya. Bayangkan tuh, 20 unta. Satu unta aja, kalau kita rupiahkan sekarang itu, satu unta itu, anggaplah standarnya ya. Kan unta itu banyak, ada yang mahalnya, ada yang sampai 80 juta. Itu, satu unta aja itu harganya mencapai 50 juta. Kalau dikali 20 itu mencapai 1 miliar. Luar biasa. Mas kawinnya 1 miliar. Dari sini sudah menunjukkan bahwasanya Nabi adalah orang yang kaya raya. Dan Nabi memiliki onta kesayangannya itu Al-Qaswah dan keledai. Artinya Nabi juga sudah memiliki onta dalam perjalanan kemana-mana, dalam menemani perdagangan, dalam menemani safar. Onta pilihan bernama Al-Qaswah dan satu keledai. Artinya kalau sekarang itu punya mobil dan motor lah. Tuh, di usia kita, di 25 tahun, udah sampai mana? Kalau kita mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, atau meneladani Nabi Muhammad SAW, kita harus gigih, kita harus semangat, kita harus menjadi pengusaha, yang nggak mesti harus menjadi pengusaha atau pedagang, intinya kita harus sukses dan lain-lain, karena enak kalau beramal soleh itu kalau punya duit itu enak, kalau beribadah kalau punya duit itu enak. Karena kalau kemiskinan itu mendekati sebuah kekufuran. Kembali ke cerita, Nabi memberikan mas kawin kepada Sayyidatina Khadijah 1 miliar loh. 1 miliar. Kita mas kawin kepada istri kita berapa? Paling banter paling 50 juta, 18 juta, 20 juta. Jadi kalau memang sekarang nih, bagi kalian yang belum pada nikah, nah ayo kita teladani Nabi Muhammad SAW, jadilah kita orang-orang yang sukses. Jadilah kita orang yang kaya raya. Jangan ketika nikah kita menggampangin, yaitu seperangkat alat sholat. Kadang ke zaman sekarang tuh bilangnya nggak baik kalau minta mahar tinggi-tinggi kepada calon suami. Dan suami yang baik adalah memberikan mahar yang terbaik kepada calon istrinya. Itu benar kalau emang mau meneladani Rasulullah SAW tuh, Rasul berikan 1 miliar kalau dirupiahkan di sekarang. Kemudian masih kurang lagi nih contoh yang lain. Sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi adalah orang kaya. 4 sahabat Nabi itu semua orang kaya semua. Walaupun memang mereka semua pernah mengalami kemiskinan, tapi cuma sebentar. Sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki 70.000 properti. Bayangkan 70.000 properti yang semua dinafkahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan mewariskan properti panjang wilayah Ars dan Khaybar. Wallah, luas banget itu. Senilai triliunan, udah nggak ada yang lain, triliunan udah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali semua memiliki harta yang sangat kaya. Dari sini sudah tergambar bahwasanya Rasul orang kaya, 4 sahabat Nabi juga orang kaya semua. Belum sahabat-sahabat yang lain kayak seperti Abdurrahman bin Auf dan lain-lainnya. Semua Allah anugerahi dan karunianya karena memang mereka menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran orang-orang yang kaya raya dan beriman, yang dimana semua kekayaannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan dia arahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, disedekahkan, disumbangkan, dibantu orang-orang yang lemah dan lain-lainnya. Dan perlu diketahui, Sayyidatina Khadijah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, beliau adalah janda yang sangat kaya raya dan sangat disegani.
Beliau pun ya, Siti Khadijah radhiyallahu anha itu juga orang yang sangat kaya raya. Mau contoh dari mana sisi? Mereka semua orang yang kaya raya, tapi mereka semua adalah orang yang kaya raya dengan keimanannya. Tuh, Sayyidatina Khadijah, orang yang pengusaha sukses, sehingga dia mempercayai Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan bisnisnya. Masih kurang lagi nih alasan kenapa kita harus kaya. Dulu Islam dibawa ke Indonesia itu oleh para pedagang Gujarat dari India. Mereka semua orang yang kaya raya. Ya iyalah, mereka kaya. Kalau nggak kaya, mana mungkin mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh, memiliki kapal, memiliki persediaan, dan lain-lain. Kemudian sampailah ke Indonesia dan dia sebarkan tuh dakwahnya, sebarkan syariat Islam di Indonesia ini. Semua dari pedagang. Dan Wali Songo pun juga semua menyebarkan Islam dari berdagang. Artinya mereka semua orang yang kaya raya. Mereka orang pengusaha. Mereka bukan orang miskin. Itulah indahnya ketika orang berdakwah memiliki kekayaan. Salah satu dari Wali Songo, Maulana Maghribi, ya kan? Kemudian pendiri NU, pendiri Muhammadiyah. Mereka semua orang kaya raya. Mereka semua orang kaya dan menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah miskin, malah tambah kaya lagi. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus kaya? Karena sabda Nabi Muhammad SAW, kefakiran mendekati kekufuran. Ingat gak tahun 90 di Indonesia pernah ada orang yang susah bisa murtad gara-gara sekardus Indomie. Ya Allah, banyak tuh. Itu kasusnya udah lama tuh, banyak. Murtad, padahal dia pakaian Islam, pakai batik, pakai peci, mereka pada murtad. Karena apa? Karena kemiskinan. Jadi memang faktanya memang yang Anda lihat dari lingkungan, banyak orang-orang fakir itu kalau kita lihat dari fakta lingkungan adalah mereka lebih cenderung jauh dari agama. Nah, makanya tugas kita adalah mengayomi mereka semua. Dan makanya kita harus diperintahkan untuk menjadi orang kaya raya agar bisa mengulurkan tangan kita kepada mereka semua. Kemudian kita raih hatinya, kita bisa rangkul mereka untuk bisa ngaji, bisa istiqomah, bisa ibadah, kita ajarin dan lain-lain. Enak kan kalau ibadah? Tapi kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya kemampuan, kita ngajakin dia, ayo ngaji, ayo. Sedangkan dia butuh duit, sedangkan dia butuh apa ya? Butuh makan dan lain-lain. Tapi kita ngomong aja dah, ayo ngaji, ayo ngaji. Tapi yang enak tuh kita punya duit, kita punya uang, kita bantu, habis kita bantu, kita ajakin ngaji. Cakep begitu, ya kan? Insya Allah. Karena lebih baik kita diterima dulu, baru omongan kita pasti diterima. Tapi kalau kita ngomong, diterima sama dia, belum tentu kita diterima sama dia. Artinya, paling cuma ngormatin aja. Nah, insya Allah, kebaikan-kebaikan kita bisa dia terima, kemudian dia bisa berbalik kepada kita dan mau apa yang kita suruh. Tuh, enaknya kita kalau punya rezeki banyak, ya, punya uang banyak, kekayaan melimpah. Kalau kita jalankan di jalan Allah SWT, sehingga tepat sasaran. Yang ada bukan tambah miskin, tambah kaya kita. Insya Allah. Ada lagi pesan Nabi Muhammad SAW, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup itu jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, sehingga mereka meminta-minta kepada manusia. Oh, jangan sampai dah. Dari sini Nabi udah ngajarin, kalau ada warisan, karena dulu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada tuh hadis ya, mengatakan bahwasanya dia ketika mau menjelang kematiannya dia berkata kepada Rasul, Rasul, aku mau menginfakkan semua warisanku ke jalan Allah Ta'ala. Tapi Rasul omelin, Rasul nggak kasih. Katanya, kalau masih punya ahli waris, kasih ahli waris. Jangan sampai dia meminta-minta, itu lebih baik. Karena apa? Karena apa yang dimakan oleh ahli warismu itu juga menjadi sedekah. Dan kita semua yang lagi bekerja, ketika kita mencari uang, mencari nafkah, dan kita pikirin juga kewajiban kita terhadap istri kita, anak kita. Kalau kita kasih mereka, itu juga sama aja juga sedekah. Itu lebih baik daripada kita melihat istri dan anak kita menjadi kelaparan dan dia minta-minta. Itu dari situ aja menggambarkan bahwasanya jangan sampai keturunan kita menjadi orang yang miskin. Nah, dari sekarang nih kita harus bikin nih dinasti baru, kekuatan baru. Dah cukuplah orang tua kita yang susah, dah cukuplah orang tua kita yang menjadi miskin. Kita jangan sampai miskin nih dan keturunan kita. Makanya kita harus ikhtiar sesuai dengan teladan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan para wali-walinya. Mereka semua menjadi orang kaya. Dan juga dikatakan dalam hadis bahwasanya Allah lebih mencintai mukmin yang kuat
dan nafkahnya terhadap muslim yang lemah. Artinya Allah sangat cinta kepada orang-orang mukmin kuat. Mukmin kuat ini dari segi apa? Dari segi ekonomi, dari segi kekuasaan dan lain-lainnya. Intinya mukmin ini kuat. Karena apa? Karena faktanya kalau kita mau ibadah pun juga butuh uang. Contoh apa sih? Kita zakat butuh uang, butuh beli beras dan lain-lain, atau zakat mal dan lain-lain. Dan kita mau sedekah juga butuh uang. Masa sedekah nggak pakai uang? Dan apalagi pergi haji, maka ada pergi haji jika mampu. Pergi haji, walah itu biayanya besar banget. Makanya oleh karena itu semangat kita ikhtiar, mudah-mudahan tayangan ini menjadi sebuah motivasi. Gak ada motivasi yang lebih unggul daripada teladan Nabi Muhammad SAW. Motivator-motivator kalah udah. Ini baru ada pengalamannya, ada contohnya, ada realitinya, dan diikuti oleh para sahabatnya dan para walinya. Dan sekarang nih kita lihat para habaib, duitnya, masya Allah, kekayaan banyak, dan para kiai-kiai kita gak ada yang susah, karena mereka mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang jalannya bener, jalan duitnya itu pun juga bener, gak asal-asalan. Dan juga banyak juga sih orang kaya raya yang nggak infakin sedekahnya, nggak infakin ke jalan Allah Taala, tapi malah kehiburan. Ya ada, ya semua imbang lah, bagi dua lah. Jadi kan tadi Anda udah pernah bilang di awal, ada orang yang kaya raya dengan keimanannya, ada orang kaya raya yang tidak beriman. Nah, kita pengen jadi golongan orang yang kaya raya yang beriman. Dulu ada sebuah cerita di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu di Madinah tepatnya. Itu ada sebuah pasar dan sebuah sumber air itu dikuasai oleh kaum Yahudi. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman untuk membeli balik, untuk menguasai dan membeli dari milik kaum Yahudi, dibeli sama orang Islam. Masya Allah, dibeli sama orang Islam. Betapa kayanya itu. Sektor pasar, seluruh pasar dan sumber air dikuasai oleh umat muslim. Itulah kekuatan orang mukmin dari segi ekonomi. Karena penting juga. Makanya kita harus menjadi orang kaya raya. Gak ada alasan kita tidak menjadi orang kaya raya. Maka itu kita harus semangat dan harus sinergi dan harus balance. Makanya yang diperlukan istiqomah untuk menuntut ilmu agama, biar jalannya nanti kita mencari rezeki itu benar. Karena ilmu dalam pengamalan itu harus ada juga yang membimbing, guru yang membimbing. Insya Allah berkah. Kalau kita melenceng, nanti kita dinasihatin sama guru kita. Kita banyak nanya dan kita bertalaki ngaji. Insya Allah dapat berkahnya dan mendapat tuntunan. Dan insya Allah kita diberkahin rezeki dan kita juga tahu arahnya kemana nih rezeki yang kita akan keluarkan. Dan Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi yang menjadi pedagang. Kata Kiai Abdullah Gimnastiar mengatakan, prinsip dagang Rasulullah SAW adalah satu, yaitu jujur. Nah ini yang jarang. Kenapa Rasulullah SAW menjadi pengusaha sukses? Kuncinya adalah jujur dan ketakwaan. Sekarang banyak banget nih orang yang berbisnis tapi dengan cara yang tidak jujur. Orang yang berbisnis tapi banyak hal-hal yang dilanggar. Banyak juga tapi orang-orang yang sukses dengan cara yang jujur dan berkah. Insya Allah tuh, apalagi pedagang, misalnya Kang, dulu Anda punya tetangga tuh, dia dagang ayam. Ayamnya selalu laku tuh. Kalau motong selalu baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, jebret, Allahumma Muhammad. Setiap orang yang beli tambahin, entah ditambahin ceker kayak itu, ibu-ibu seneng. Ibu-ibu seneng, padahal cuma tambahin pala 2 biji kayak gitu. Bagi pedagang itu kan ya nggak rugi-rugi banget, tapi bagi pelanggan itu keutamaannya luar biasa. Artinya bisa minggir tuh. Itu juga strategi marketing. Tapi niatnya si tetangga ini adalah sedekah. Yang alhasil pembeli makin banyak, kemudian hartanya juga makin berkah dan rezekinya. Masya Allah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah memberi contoh kepada kita semua bahwa mereka tidak menghindar dari kekayaan. Mereka bekerja keras untuk menjemput rezeki. Namun ikhtiar mereka tidak membabi buta. Mereka tetap bekerja keras, namun hasil akhirnya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka yakin sebab Allah jugalah yang memberikan rezeki atas jerih payah mereka. Kaya dapat menjadikan seseorang bisa mulia. Artinya jika kita kaya dan memiliki akhlak yang baik, tawadu, gemar memberi kebaikan kepada orang, memberikan sedekah dan lain-lain, maka tidak menutup kemungkinan kemuliaan akan kita dapatkan. Berapa banyak tuh donatur-donatur di lingkungan kita dimuliain sama orang masjid dan lain-lain. Itu luar biasa. Itu udah dapat kemuliaan. Ini donatur. Rata-rata donatur di acara-acara pasti dimuliain. Beda sama orang-orang yang kita nggak pernah bantu atau kita cuma tenaga doang. Perbedaan kemuliaan pun juga beda. Yang kita dapatkan, yang kita rasakan juga beda. Kecuali
kita memiliki ilmu yang sangat agung, kita emang orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki ilmu dah. Maka ada dua dah kalau orang mau mulia. Jadi orang kaya yang beriman, yang kedua adalah memiliki ilmu yang sangat tinggi, ilmu yang sangat besar, mau ilmu yang sangat luas dah. Yang memiliki ilmu sangat luas dan diamalkan dan dipraktekkan. Walaupun miskin, ini orang tetap mulia nih. Ya, maka kita pilih dua dah tuh. Kita pengen kan, kita punya kekayaan dan kita punya ilmu yang luas. Wah, di atas awan udah tuh kemuliaannya. Tapi insya Allah itu tidak menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Tetap kita tawadu karena jalannya benar. Karena harta yang kita dapatkan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya digenggam tapi tidak dimasukkan dalam hati. Itulah ciri-ciri orang-orang soleh, orang-orang soleh. Yang aneh tahu, guru-guru aneh itu semua orang kaya. Guru-guru aneh itu rata-rata Masya Allah, orang-orang alim, pada orang alim soleh. Tapi dia tidak ada sedikit pun kekurangan. Tapi tetap dalam kebiasaannya sederhana. Kesederhanaannya selalu tampil, tawadu, nggak sombong, nggak apeh. Luar biasa. Insya Allah, Ana pribadi bisa mengikuti jejak guru-guru Ana. Sehingga meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia ada nikmat, akhirat insya Allah didapat. Berarti kekayaan merupakan sarana untuk mempermudah kita melakukan sebuah ibadah atau amalan ibadah kita. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada dan menjadi semangat buat kita ikhtiar mencari rezeki dan menjemput rezeki, namun tidak melupakan kaidah-kaidah atau tidak melewati batas. Tetap kita harus sesuai dengan syariat Islam. Maka diperlukan tuntunan agama ketika kita meraih atau menjemput rezeki. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah menganugerahi kita rezeki yang banyak. Insya Allah tayangan berikutnya mungkin Ana akan berbagi tips atau berbagi pengalaman mengenai rezeki nomplok, cara meraih rezeki nomplok itu seperti apa, dan insya Allah di tayangan berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat Jundu channel dimana berada, dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan share ya kepada teman-temannya dan menjadi ladang amal buat antum semua. Ana Derobi, salam Jundu channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.